Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zaran Capik. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan akhir dari proyek DPP aku sendiri, yaitu di sini aku akan meredesign end-to-end flow dari pemesanan aplikasi Quantaride. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Zaran Cafik dengan NIM M0403241098 dari Paralel P1 eh, DPP. Oke, bisa kita next. Oke, pertama kita masuk ke ringkasan produknya dulu. Yang pertama di sini ada eh, tas apa yang aku pilih sendiri. Ini yang aku pilih adalah pemesanan layanan transportasi antar jemput atau bisa juga disebut retailing. Ya intinya ini bukan yang kalau kalian tahu dari Gojek atau Grab gitu kan, eh, dia kan aplikasinya fiturnya banyak. Ini sama juga kayak Kuantar, dia ada yang buat pemesan makanannya, pemesan lah transportasinya dan lainnya. Dan di sini aku fokusnya di pemesanan layanan transportasi antar jemput atau retailing. Nah, mengapa tas ini dipilih? Karena pengguna ojek online itu memiliki mobilitas yang tinggi dan butuh efisiensi waktu yang ekstrim. Nah, alur yang ada saat ini pada aplikasi Kuantar itu ya terutama pada fase komunikasi atau saat dalam perjalanan, eh, ya dalam ya benar-benar sebelum sebelum orangnya nyampe benar, dan ya pemberian apresiasi atau misalnya kayak rating dan tipping itu masih memakan waktu. Dan landasan teorinya di sini ada cognitive load theory yang eh, intinya terkait dengan beban memori kerja saat terburu-buru, dan Higgs law atau semakin banyak opsi atau langkah manual maka semakin lama waktu pengambilan keputusan. Kita bisa next. Oke, di sini ada task flow untuk existing product dan pain points-nya. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh foto, ya screenshot foto nyata dari aplikasi realnya Quantar, yang jadi em, pain points atau ya masalah di sini ada beberapa. Yang pertama di sini adalah arsitektur informasi pada teks. Nah, di tampilan detail pesanan ini ya didominasinya sama blok teks alamat lengkap yang panjang sehingga sulit di-scan dengan cepat atau ya low scannability. Jadi ya ini kayak tulisan aja, nggak ada pembagiannya. Yang nyambung ke bagian keduanya yaitu beban kognitif pada fitur catatan. Nah, di kolom catatan untuk driver ini masih ya cuma text field kosong aja yang bikin pengguna itu mengetik manual dari nol sebelum memesan. Dan yang ketiga di sini adalah navigasi layar terputus, alur penentuan lokasi jemput ke antar itu menggunakan tombol transaksi lanjutan yang kurang mulus dibandingkan standar modern yang biasanya menggunakan bottom sheet. Ini kita bisa lanjut. Oke, di sini ada peluang untuk desain dan juga proses ideasi. Nah, yang pertama di sini ada ya peluang desain atau desain opportunity-nya itu kita bisa dari aplikasi tadi kita bisa meminimalkan input manual dan menyatukan alur pesanan ke dalam satu layar yang interaktif untuk mempercepat time on task. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode ideasi dari peluang desain itu. Ini eh, aku coba untuk brainstorming mandiri dengan metode Crazy Eight modifikasi. Dan yang hasil jumlah ide yang dihasilkan ada 8 ide fitur 8 ide fitur atau alur. Dan evaluasi dari ide tersebut adalah yang menggunakan matriks impact versus effort untuk mencari solusi dengan dampak efisiensi terbesar bagi persona yang aku pilih di sini namanya Raka. Itu intinya dia mahasiswa yang bermobilitas tinggi atau ya yang sering berpindah-pindah lah, sesuai dengan ya pengguna ojek online pada umumnya, yang di kalangan mahasiswa yang sekarang ini atau ya kalangan anak muda lah, nggak cuma mahasiswa tapi ya juga pemuda-pemuda atau pengerja muda juga. Namun tetap realistis untuk di-develop sama eh, kita atau sama eh, developer. Kita lanjut.
Oke, selanjutnya di sini ada pertimbangan alternatif dan keputusan final. Yang pertama, untuk solusi layar pemesanan ini alternatifnya ya kita cuma eh, memperbaiki aja susunan teks di layar penuh ini ya seperti versi yang udah ada. Jadi kita ubah aja yang detail pesanan ini atau kita mencoba rombak ulang dengan navigasi bottom sheet ini. Jadi eh, i- alasannya itu kenapa? Ya alasannya buat mempertahankan konteks visual peta di background dan memangkas jumlah layar yang harus dilewati pengguna. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya di sini ada nanti juga bakal lihat lagi kalau di atas ini ada petanya. Jadi ini cuma sebagian bawah aja yang jadi informasi ini. Jadi ini ya informasinya lebih pendek lah seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang kedua ada pas lagi sudah dapat driver ini ya, ya kita kan perlu komunikasi dengan driver. Ini alternatifnya yang eh, pertimbangan yang jadi pertimbangan di awal juga ini ada fitur voice note. Ini ya contohnya aja. Mungkin kalau di desain UI itu bakal kayak gini. Ya ini aku ambil idenya dari WhatsApp. Nah, kalau kita menggunakan alternatif seperti ini, ada kelebihannya ya tanpa ngetik. Kita nggak perlu ngetik-ngetik yang butuh waktu lama. Tapi kekurangannya ya karena ini emang ojek online yang biasanya kan orang menggunakannya itu saat ingin berpergian dan nggak jarang juga kalau lagi pengen berpergian ya menunggunya di tempat yang ramai. Jadi mungkin ini kurang ideal dan juga selain itu karena ini suara itu secara teknis itu lebih berat di sistem untuk mengirim suara dibandingkan mengirim teks. Dan akhirnya solusi yang kita pakai di finalnya itu adalah quick notes atau chips button seperti ini. Ya nanti bisa dipencet terus nanti dia ada beberapa pilihan buat eh, apa pesan yang bisa langsung disampaikan gitu, pesan cepat buat ya mengurangi cognitive load dan cuma butuh satu klik untuk pesan yang emang repetitif gitu, yang emang bakal sama-sama aja seringannya. Dan yang terakhir di sini setelah perjalanan ini ada solusi saat halaman tipping. Ini alternatifnya ini ya kita pakai input field seperti aplikasi Quantar yang udah ada, yang existing ini ya kita ngetik sendiri. Ya kelebihannya ini kalau ngetik sendiri kan fleksibel gitu. Kita benar-benar bisa mau ngetik 1.000 atau 100.000 itu bisa. Tapi ya eh, ini kekurangannya juga ini ya maksa pengguna itu mikir nominal yang lambat dan juga kayak bikin mereka ya udah mendingan gak usah ngetip aja gitu. Sementara yang kita pengen kan ada sedikit dorongan lah buat mereka itu ngetip dari drivernya kalau emang drivernya itu bagus dan solusi finalnya itu di sini kita menggunakan segmented battle atau ya tombol nominal instan. Ini kita menerapkan Hicks Law yang membatasi opsi untuk mempercepat keputusan dan menekan angka drop off. Ya, jadi intinya gini, kita kayak tinggal pencet aja mau ngetip 2.000, 5.000 atau 10.000 di sini contohnya. Intinya nominasi yang paling sering orang buat ngetip. Seperti itu, kita bisa lanjut ke value proposition dan skenario penggunaan. Di sini value-nya apa buat pengguna pastinya. Itu yang tadi udah dijelasin juga yaitu menghadirkan efisiensi ekstrim. Di sini eh, ya efisiensi ekstrim itu menyederhanakan kompleksitas aplikasi eh, pemesanan ojek online atau ya ride hailing ini menjadi alur yang intuitif, minim hambatan atau frictionless, dan juga minim ketikan atau typeless. Dan skenario tasnya kita balik lagi bersama Raka yang menjadi persona dari kita. Ini dia ceritanya merupakan seorang mahasiswa yang sedang terburu-buru, ingin memesan Quanta Ride, dia menentukan lokasi dan mengirim pesan ke driver secara cepat, menyelesaikan perjalanan, dan memberikan tip tanpa harus mengetik nominal secara manual. Lanjut di sini untuk yang kita membedah alur atau task flow dan perubahan utama. Perubahan utamanya sebenarnya mirip yang udah dijelaskan tadi. Jadi intinya di sebelum
ya sebelum pemesanan ada info yang seperti ini. Dia ada info di atasnya juga terkait tujuan dan ininya. Sebenarnya ini udah standar di aplikasi-aplikasi yang baru. Cuma di aplikasi yang sekarang kan tadi kelihatan kalau mapnya itu belum muncul kalau kita itu belum memesan. Sebenarnya di aplikasi Kuantar sendiri kalau kita udah mesan itu nanti dia bakal nongol map seperti ini. Tapi kan jatuhnya kita nggak bisa memastikan gitu loh. Oh, kita kita cuma bisa tahu oh kita eh, mulai berangkatnya itu dari titik ini ke titik ini. Iya benar ada di detailnya. Tapi mereka itu nggak menampilkan kalau mereka itu bakal ngelewatin rute yang mana. Jadi ini yang penting banget. Ibaratnya kita sebelum kita mencet memesan itu harusnya udah kelihatan nih. Oh, jalur yang akan dilewati itu yang mana biar kita bisa tahu apakah aplikasinya benar menerapkan pemesanan pemesanan pemilihan jalan yang paling ideal atau yang paling pendek atau mungkin dia jalan pilihan dia itu sebenarnya agak muter-muter atau agak lebih panjang dari yang seharusnya gitu. Jadi informasi itu penting banget. Maka di sini yang sebelum booking atau ya sebelum perjalanan itu fitur tambahannya itu peta yang tadi, sementara fitur yang info lainnya itu yang pastinya nggak hilang itu jadi di apa ya di pen bukan di compact-in lah. Jadi eh, dia pergi ke atas dan juga ke bawah buat tujuannya dan juga ini pemilihan mau yang mana gitu karena kan pilihannya ada banyak tergantung keinginan pelanggannya juga. Dan selanjutnya di sini untuk yang dalam perjalanan sendiri ya ini ada implementasi pesan jadi intinya ini biar kita itu bisa membalas dari drivernya ini secara cepat. Jadi kalau emang kita nggak perlu ngetik buat hal yang simple ya kita bisa dan selanjutnya di sini ada yang tip untuk drivernya. Di sini ya ada infonya juga sumber dananya berapa dan ini ada nominal eh buat wait, untuk yang simpelnya tadi di sini contohnya ada 2.000, 5.000 dan 10.000 dan kita masih ada di sini buat ngetik nominal sendiri kalau emang nominal ini nggak sesuai dengan keinginan customer tapi ya ini tergantung usernya sendiri gitu. Ini perubahan utama dan di sini kita lanjut ke perubahan yang jatuhnya bukan perubahan utama tapi tetap penting juga. Ini terkait dengan desain sistem dan prinsip UI yang eh, saya pakai. Nah, di sini yang penting adalah ini terkait dengan eh, beberapa hal yang udah aku tulis, yang udah saya tulis di sini. Yang pertama di sini ada konsistensi warna. Jadi warna yang diterapkan itu ya ketat antar lintas layar. Jadi hijau untuk AC utama dan tombol coba lagi, sementara merah untuk AC kritis atau ya kembali ke dashboard. Seperti bisa dilihat di sini. eh, Intinya kalau yang berbau positif gitu, kita menggunakan hijau dan juga kalau yang emang berbau bukan bukan negatif sih, tapi ya intinya yang emang nggak terlalu dianjurkan kayak membatalkan pemesanan atau sekadar menutup ini kita warnai dengan merah agar ya selaras lah. Dan di sini ada hierarki juga. Ini menggunakan penggunaan font weight yang tebal atau tipis ini buat membantu mata pengguna ke informasi yang krusial seperti harga gitu misal. Dan yang selanjutnya di sini masih ada dua lagi. Yang pertama ada affordance dan feedback. Affordance ini maksudnya sudut yang membulat. Di sini kelihatan kan semuanya, semua sudutnya ini membulat atau rounded pada chips dan segmented button yang mengisyaratkan kalau ya elemen tersebut bisa diklik gitu. Dan yang kedua di sini ada feedback. Eh, Komponen-komponen di sini yang emang bisa dipencet itu memiliki active state yang berubah. Misalnya kalau yang hijau itu dia berubah jadi hijau pekat dari hijau yang kurang pekat dan di sini yang merah berubah jadi merah pekat atau mungkin ada yang lain kayak misalnya di sini metode pembayaran kan jadi dia berganti ke yang sebelahnya dan juga yang bartip ini yang dipencet nanti dia bakal ada centang putih dan akan berubah berwarna hijau dan
Untuk yang bintang di sini dia ya akan menyesuaikan dengan jumlah bintang yang kita pakai. Intinya komponen di sini dia memberikan masukan lah kepada kita, ya memberikan respon gitu, agar ya kita bisa tahu oh kita benar pencet gitu. Apalagi yang ya yang tombol-tombol ini kan kita sebenarnya nggak tahu kalau misalnya komponen yang nggak punya active state nanti kalau kita mencet lanjutkan kita belum tahu apakah emang ini aplikasinya belum meregister, apakah kita emang belum mencet atau emang dari sistemnya ada eh, masalah gitu. Mungkin lanjut ke bagian selanjutnya di sini ada evaluasi user testing dan temuan. Di sini kita ya saya menggunakan metode remote unmoderated testing menggunakan Maze dan di sini nih ada hasilnya. Sebenarnya eh, emang kalau dari ukuran partisipan dan metrik ini belum yang wah banget, tapi ya ini tetap aku usahakan dan juga di sini emang tas sukses rate ini mencapai 100% atau ya pengguna yang emang ngetes itu benar-benar berhasil mencapai layar akhir. Dan ya skor UIQ shortnya di sini juga positif dan yang ada rata-rata di 6,3 ini. Dan untuk temuan negatif atau usability issue-nya ini terkait yang misclick rate-nya ini ya mungkin karena emang ini kita ngetesnya kan cuma untuk yang fitur spesifik fitur yang rate-nya aja dan juga ada beberapa kayak tombol mungkin terkait tombol share atau tombol cancel atau gimana yang masih belum ada itunya, belum ada hasilnya, maka dia bakal ngiranya ini bakal bisa diklik tapi ya emang eh sebenarnya itu di luar scope dari eh, proyek ini. Jadi seperti itu, tapi ya emang ini sebenarnya masih tetap tinggi sih. Jadi ini emang perlu di improve lagi gitu. Tapi setidaknya dengan kita melakukan remote and moderated testing ini kita jadi tahu oh ini ternyata masih ada peluang untuk mengimprove dari misclick rate-nya ini. Dan selanjutnya di sini ada terkait dengan konteks kualitatif yang bias. Ini ada di contoh umpan baliknya itu yang kebanyakan tidak berfokus pada UI seperti sementara. Kalau kita lihat di sini, eh, se- nah ini intinya ini ada yang opinion scale-nya ini dan juga ada buat yang open question-nya ini. Nah, kalau yang open question-nya ini sebenarnya nih ada yang di highlight dari yang tadi ini driver datang tepat waktu wangi parfumnya ini sebenarnya ya nggak relevan dengan apa yang kita tes karena ini sebenarnya kan kita ngetes UI-nya tapi ya itu karena ada seperti ini jadi ini perlu yang bisa kita improve lagi. Kita langsung masuk ke refleksi dan kesimpulan. Di sini kita yang pertama adalah validasi solusi yang problem awal alur panjang dan input manual itu berhasil ditangani secara konseptual dengan melalui bottom sheet yang tadi, quick note dan segmented button. Dan ada selanjutnya adalah UX goals yang mana yang tercapai adalah aspek aspek efisiensi secara teoritisnya itu tercapai atau step reduction, tapi yang belum tercapai adalah akurasi navigasi karena masih tergolong sangat tinggi dari misclick rate-nya sendiri yang ada di 65,5%. Selanjutnya itu ada insight yang kita dapat untuk design thinking dari tahapan testing sendiri membuktikan kalau ya sehebat apapun kita ngebuat UI itu tanpa instruksi atau unmoderated tadi yang sangat spesifik itu partisipan itu bisa salah menangkap konteks pengujian dan mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya atau rekomendasi di sini kita melakukan moderated usability testing. Mungkin bisa secara langsung atau Zoom sambil meminta partisipan untuk berpikir keras atau think aloud untuk mengetahui alasan pasti di balik tingginya misclick rate. Tapi ini ya karena keterbatasan satu dan lain hal belum bisa terlaksana. Mungkin
gitu aja. Dan di sini ada daftar pusaka yang tadi aku referensiin. Nanti kita bisa dilihat aja. Dan di sini ada direktori tautan dari segala bagian proyek, terutama yang Figma, prototype design, eh, laporan mesnya dan laporan eh, buat yang bagian UTS-nya. Dan mungkin sekian dari saya. Se- Terima kasih sudah mau mendengarkan. Eh, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.